dufrun dan kuku. Artinya kada batal wudunya menyentuh rambut. Laki-laki menyentuh rambut perempuan atau menyentuh giginya. Dufrun kukunya. Hendak nyentuh ke sang kekasih itu nah. Ke ceweknya. Kita hendak nyentuh tapi kita punya wudu. Kalau menyentuh batal, cukup menyentuh giginya atau kukunya atau rambutnya. Kesana maksudnya kesan kita tampeh. Mun tak nyentuh tak beres kerong atau tak beres rasa cinta itu. Karena tidak ada obatnya lah terkecuali sang kekasih itu. Jadi walaupun menyentuh rambutnya, giginya atau kukunya itu. Jadi kada batal lah wudunya menyentuh rambut atau gigi atau dufrun kuku tiga yang kada batal. Wa mahramun binasabin aw radha'in aw musaharatin, dan tidak batal menyentuh mahramnya binasabin sebab nasab, aw radha'in atau sebab susuan, aw musaharatin atau sebab mintuha. Artinya kita ini menyentuh mahramnya, orang tuanya, bapaknya, mamanya, marinanya, dingsanaknya, ponakannya, kada batal wudunya. Nasab ini maksudnya orang tua, mama, aba, marina, dingsanak, ponakan. Ini namanya nasab. Tidak batal wudunya, tidak boleh dinikahin, tidak boleh dinikahi. Kenapa? Karena tidak batal wudunya. Jadi kada batal wudunya menyentuh orang tua, kada batal lah. Mun sepupu batal, sepupu. Kenapa batal? Karena boleh dinikahin, boleh dinikahin. Kada bapak misalnya kena hendak menikah lawan sepupunya, kada bapak. Siapa? Wah, itu ghairu mahramin. Mau taruh lawan sumi ghairu mahramin, bukan mahram. Sahha nikahuhu, maka sah nikahnya gitu. Jadi kada batal wudunya, kada boleh dinikahi lah. Mun di dunia lah kada boleh lah. Mun di surga boleh dinikahin. Nah, keterangan boleh dengan kitab coba itengkah lihat di kitab Baijuri. Hatta sampai ke atas boleh. Mun dalam surga ini pasti berlaku nikah sampai nasabnya, sampai orang tuanya boleh dinikahin. Di sanaknya boleh, marinya boleh. Loh baik, di dalam kitab Baijuri. Di dalam kitab Baijuri terangkan. Ada keterangan situ tuh. Boleh. Makanya tahunnya aku ini makan apa menikah orang, kadang menikahkan orang, jadi harus siap hukumnya itu. Menitunya tak oleh ini nasab ini kayak mon surga ya boleh. Itu paparing man nikmat dari Allah tuh. Ya repot mau seorang tak tahu repot. Paling kalau senyalahin tok. Auradoin atau sebab rodok sebab susuan. Misalnya Mama Imron ini menyusui orang lain. Bininya yang disusuin, kemudian Imron ini menyentuh kepada apa yang disui ibu tadi, kada batal wudunya dan tidak boleh dinikahi itu karena mahram rodok sebab susuan. Nyusu tenah. Kadang orang bahari mengambil anak kalau disusui itu. Tapi syaratnya jangan lebih 2 tahun lah. Yang musuh ini jangan lebih 2 tahun. Sebab di bawahnya 2 tahun. Itu jadi mahram rodok. Bunjur nah. Bagi mutur ini orang Madura ini kebanyakan ngambil anak karena di kerena menyusui ini.
Karena akhirnya dikabinakan kayak itu. Itu dalam mahram tidak boleh dinikahi itu. Dan wudunya kada batal. Mahram roh. Aw masaharatin atau sebab mintuha tidak batal menyentuh ke mintuha. Tidak sah menikahi mintuha. Paham? Paham kada? Lawan mintuha laki misalnya, lawan laki batal, mintuha kada batal. Lawan mintuha laki itu kada batal bibinian. Atau lakian lawan mintuha perempuan ini kada batal. Kada batal. Tapi lawan lakinya batal. Lawan lakinya batal. Paham? Juga lawan ipar batal. Lawan ipar batal tapi tidak boleh dinikahi ipar. Maksudnya tidak boleh dikabung gitu. Tidak boleh jadi istri yang kedua. Terkecuali bini ini telak diambil iparnya itu dikabung jadikan satu itu kada kada sah nikahnya, padahal batal wudunya. Tapi kalau di kampung jadikan istri yang kedua, maka hukum nikahnya kada sah dan wudunya batal. Supaya tahu ikam. Makanya para laki, para abini ya kayak Saruji itu para abini, para angkah tuka wa zawajutuka mahtubataka. Kalau saya jawab bila orang ngakad kada kayak itu aja cukup dia. Semua bingung penghulunya. Kada kayak itu ya. Atau ikam alhamdulillah nahmadu qabiltu jawab kada ji. Supaya bingung. Tapi ngaji dulu ji. Kada tahu kena gimana. Kadang-kadang penghulu, kadang-kadang ngakad bahasa Arab kada bisa. Ngakad bahasa Arab kada bisa penghulu kadang-kadang. Cuma ngakadnya bahasa Indonesia. Lantak aku menjadi ganti penghulu. Kadang-kadang bisa Ustaz mengangkat bahasa Indonesia digantikan dengan bahasa Arab. Kelancakan itu aku ini kadang-kadang ketemu dengan pengolo itu. Karena diangkat ke Menteri Agama aja itu diangkat situ. Kadang-kadang ilmunya kurang siap. Jadi kada batal hukum wudunya menyentuh mintuha. Dan pulang minantuh ini tidak boleh melawan kepada mintuha karena posisi mintuha ini adalah orang tua. Kata Nabi orang tua ada 3, nomor 1 orang tua, nomor 2 mintuha, nomor 3 guru itu. Tidak boleh kadang-kadang kebanyakan kalau mintuhanya berani anaknya ekeloni. Anak ekeloni. Amin Tuhannya menentang, nyambati macam-macam, merebut warisan itu, merebut warisan. Paham lo tadi masalah ipar. Kalau maksudnya yang kalau boleh dinikah ini bila dia dengan istri dikabung. Misalnya dibuang ngambil satunya boleh atau meninggal dunia mengganti ke adiknya boleh itu. Yang kada boleh bila dijadikan satu. Ar-rabi'u adapun nomor 4 batalnya itu nomor 4 mashuku bulil adami aw halaqati duburihi bibanil kafi. Batal wudunya menyentuh kuburnya anak cucu Adam. Kubul atau duburnya kubulnya. Au halaqah duburi atau buntar burit apa? Buritnya buntarnya burit, buntarannya burit. Apa bahasa Indonesianya itu? Hah? Buntaran burit nah. Oh, pipi burit nah. Atau pipi burit gitulah. Mun bahasa mutur nyaman aja bahasa mutur. Al-haqati terbu buri. Ya lah muntaran buri kah? Pada kali. Bibatinil kafi dengan tapak tangan. Bibatinil kafi dengan tapak tangan.
bang lah. Hatip itu. Hatipun HP. Hatipun. Apa pulang bahasa Arabnya HP? Hatipun HP apa pulang? Ada pulang bahasa Arabnya. Muradifil makna mustarok. Wah, itu muradifil ladhi mustarok fil makna. Ar-rabi'u adapun nomor 4 masuk kubul Adam ialah membasuhi kubulnya anak Adam. Au halaqati dubri atau buntarnya burit anak Adam. Bikafinal kafi dengan tapak tangan. Jadi menyentuh buritnya anak Adam baik ampunnya seorang atau ampun adingnya itu. Bila menyentuh hukum wudunya batal. Mau di bangkong tak apa-apa di pantatnya kan apa-apa. Maksudnya di lubang buritnya itu yang batal. Atau lubang mukanya. Ampun seorang kah ampun adingnya. Batal. Supaya kada batal bagaimana cara kita membasuhi buritnya anak adingnya atau burungnya adingnya kalau waktu berkemih. Dalam keadaan ketika mempunyai wudu, pakai ini nah, pakai luar. Yang batal kan ini loh. Ini. Jadi pakai ini. Pakai nah dalam betul luarnya kada apa atau saruji misalnya di batang lo di tengah batang tuh wudu naik ke atas batang kada berselawar jadi tutupi burungnya pakai ininya jangan pakai telapak tangan jadi wudunya tetap sah tetap sah artinya kalau kayak itu. Oh. Wala yantaqidul mamsusu dan tidak batal wudunya menyentuh orang garing sekarat. Orang sekarat lah. Sakitnya sekarat. Wala yantaqidul mamsusu dan tidak batal wudunya orang yang disentuh sakit sekarat. Orang sakitnya sekarat. Baik sentuh atau kekasihnya sakit datang kekasihnya itu disentuh kemudian anak menyentuh maka wudu yang disentuh ini kada batal. Wudunya orang yang sekarat ini kada batal. Kalau wudunya menyentuh batal, wudunya orang yang sekarat ini. Paham rom? Kan contoh rom. Umpama rom. Sumi rom. Sakit sarah rom. Sakitnya sarah. Parah sakitnya. Kemudian ikan menyentuh ke sumi. Sumi ini wudunya kada batal, tapi ikan batal wudunya. Ini sekarat. Ikan bapak umpama dron. Menjadi jodoh kada bapak umpama jadi jodoh. Nah, untuk modal ngaji kitab ini. Batin luas benar kitab ini keterangan luas benar keterangan kitab ini. Wa yankudu farjul mayyiti was-saghiru wala yankudu farjal mayyiti dan tidak batal menyentuh farjinya mayit was-saghiru dan anak-anak site keleburin
dan pulang tidak batal menyentuh farjinya mayit. Wasaghiru dan anak nyentuh apa? Wasaghiri. Apa itu? Wasaghiri itu? Hah? Tidak batal menyentuh farjinya mayit dan juga farjinya anak dia. Kada batal wudunya. Ya apa juga lah, orang sudah meninggal dunia lagi sentuh. Wa mahallu wayang kudu, benilah yang kudu, wayang kudu lo. Wayang kudu farjul mayiti dan batal menyentuh farjinya mayit. Tapi luarnya ini wayang kudu, dalamnya wala yang kudu dalam. Wayang kudu juga, wayang kudu. Jadi batal hukumnya wudunya orang menyentuh kemaluan mayit dan juga menyentuh anak-anak kecil yang menimbulkan syahwat. Contohnya disahmin. Contohnya yusumulil asma. Artinya seperti contoh misalnya nyium anak misalnya. Itu bisa batal itu. Mun ikatro mun kelebun anak. Wa mahallul junubi wa zakaril maqtu dan tempat kandangnya apa ya, kandangnya parji potong atau zakar potong. Tong potong farji dan tong potong zakar ini sentuh, maka hukum wudunya batal. Kan kadang umur 7 tahun isun sunat dipotong burungnya. Nya potongan burung ini pas sentuh, maka hukumnya batal. Atau bayi perempuan ini umurnya misalnya 40 hari dibuang, disunat lah dibuang. Nah buangannya ini sentuh maka hukumnya batal. Kenapa yuk perempuan ini dipotong? Nah, ada di hukum keterangannya di kitab ada. Kenapa Cina kada bersunat, orang Islam bersunat? Alasan agama supaya nikmat hubungan suami istri. Nah ada hikmahnya itu. Berarti ampunnya orang Cina yang kada dipotong ini kada nikmat. Alasan ulama ini dibuang ini supaya ketika berhubungan yaitu menimbul nikmat itu. Buat lengkap hukum itu lengkap saya kerja. Wadakaril maqtu bandakar saya top. Wala yang kudu farjul bahimati dan tidak batal wudunya menyentuh farjinya binatang. Tak batal wudunya menyentuh farjinya umpama sipul menyentuh farjinya sapi atau kambing, maka kada batal. Kenapa kada batal? Karena tidak mempunyai akal itu. Sapi kambing tidak punya akal. Paham? Atau menyentuh ampun kucing, ya kada batal. Kenapa? Karena punya akal ini. Kalau mukallaf kan diberi hukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena diberi hukum, makanya kada batal wudunya. Wala yang kudu farjul bahimati tidak batal menyentuh farjinya binatang. Paham? Walal massu biruusil asabi wa ma bainaha dan tidak batal menyentuh dengan ujungnya jari. Menyentuh dengan ujungnya jari.
Wama dan sesuatu bainaha di antara yang ada di ujung jari. Berarti liatin, ini nyentuh kedekarnya anting misalnya. Itu kada batal atau dekarnya seorang kada batal. Di sininya kada batal. Pinggir-pinggirnya kada batal. Yang batal ini batinan, zahiron tidak. Ujung jari pinggir-pinggirnya luarnya kada batal menyentuh apa zakar atau farji. Paham kah? Jangan tersalah. Itu jangan semua ngomong ininya aja lah. Ujung jarinya kada apa-apa. Pinggir-pinggirnya kada apa-apa. Paham Rom? Hah? Harus paham Rom. Agar kita nyentuh yang bini Rom. Faslun fima yahrum bil hadasi. Yahrumu bil hadasi as-salatu wa nahuha wa tawafu mahallul mashafi wa maswaraqihi wa hawasihi wa jildihi wa kharitihi wa ilatqatihi wa sundukihi wa ma kutiba li darsil qur'ani walau bi khalqatin wallahu a'lam bisawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.